besok. Apa? Ya udah ngikut. Mana Ibu? Devi, Ibu, bukan Dewi. Lalu saya, lalu Bu Irma. Oh iya. Oke, maaf sih. Oke, monggo Pak Ilham. Time is yours now. You can present. Thank you, Frida dan Bu Fitri, teman-teman semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning, Mr. Ilham. Okay, how are you today? I'm fine. Yes. Oh, thank you. I'm not well. Alhamdulillah. How are you, sir? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you for asking me. Oh, you are so beautiful student. Thank you so much. Of course. Yes, we are. Okay, guys. Before we begin our study, as usually, let's clean our. Oh, it's for. Okay. Oh, Mr. Udin. Yes. Ananda Udin. No. Below your table is very dirty. Please read it. Udin Monica, always you're a- it's in the classroom. Sir. Okay. Udin always take the Irma, meal oh, into your classroom. table is so clean. Good job. Okay. Let's finish our clean classroom first. Thank you. Okay, after we finish our classroom, let's pray together. Okay, Udin, can you help me to lead the prayer before we begin our study? Okay, Mr. I. Mr. Oi. Yes, right. Mr. Ilham kan M and I kan? Okay. Okay, thank you, Udin. Can you help me to begin the prayer? Okay, Mr. Okay, guys. Before we start for listen, let's pray together. Praying, begin. Praying, finish. Greet to our teacher. Good morning, Good morning, teacher. Good morning, teacher. Okay, thank you, my student. So, can you see my face? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, I can see your That's my face. face, yeah? Not my hair, okay? There is no hair in my face. Okay, before we begin our study, let's play a game first. This game, you have to do what I say. So, if I touch my nose and I say touch lips, what should you touch? Lips. Okay, good. Yeah. Okay, let's begin. Yeah. Yes. Okay. Okay. I say touch eyes. Okay, good. Mantan Serudin. Ineke, you are so smart, Jati. You can try, yes. I say touch the mouth. Okay, that's your mouth. Oh, very beautiful. You had a sexy lips. Okay, thank you so much. Pay attention to me. You are so smart. Thank you. Now, I want to show you a picture. Okay. Yes. Can you see the picture? Yes. I can see it. Yes. What do you think about this picture? Tapi kurang Jelas 15 minat. Belum, sir. Oh, Belum. belum di next ya? Kok tidak bisa? Oke. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah kelas ini? Sudah, Yes, sir. sir. Picture of Legoland, you can see it? Yes. Ya, Malaysia. Yes, Malaysia. Never Do you go there. have ever been to Malaysia?
Not yet. Oh, Not yes. yet. I hope you Not can yet. go to Malaysia soon ya. With me, okay, with me ya. Oh. Ajak-ajak Bapak. Hey, study tour ya, Mr. Study Ilham. tour, yes. Study tour together. Pulang-pulang tidak ada yang sakit ya. Oke. Coba kita lihat. Let's take a look at this picture. What do you think about this picture? It's What kind of picture colorful. is it? Colorful. Colorful. There There are so many wahana. So many wahana. There There is is wahana. Wisata, tempat wisata. yes, wisata ya. This is like information about a promotion, right? Right. All right. I see. Yeah. I see. Right. This is Brochure. brochure. Good. You are so smart. Thank you. Where you can find it usually? This kind of brochure. Maybe in the public places. So Public places. Good. Good. We can find this Social kind of media. text brochure in public places and any other places. Yeah. Good job. So, what do you think? Whom does the text is used for? Buat siapa nih kira-kira brosur ini? Reader lah. Pak. Buat Buat readernya atau buat yang Everyone. mau liburan, Pak? For the reader, good, and for the everybody who want to go to Legoland. Yeah, thank you. It is kind of information that have information for advertising something. Good. Now, after Malaysia, let's go to Singapore. You can see the Singapore here picture. Not yet. Not yet. Not yet. Oh my God, what happened with my laptop? I think you have to Singapore? buy one. I have to buy another laptop after Yeah. I pass this PPG. Okay. You can see the Singapore. yes, sir. Yes. Yeah. Yes. It is Okay. Marlion. Right. Marlion, good. This is what any information in it? Informasi apa saja nih? It's Oh, too the small, Mr. Harganya. I see well. Oh, The good. facility. Facility, good. And also the price, good. Price. Price. Nice. How much, sir? How much? This is 375 Singapore dollar. Oh my God. Wow, it's Oh, We so can much. in Indonesia, 375,000. in Indonesia, there is a lot of money. Yeah. Oh my God. It's really expensive. I hope we can afford it. Aduh. Insya Allah ya. Now, okay, this is a brochure about a trip to Singapore, right? Nah. Okay, this is English. What kind of brochure it is? Pamphlet, sir? Oh, you can see the English contest. Aduh, what happened? Ya, begini saja ya. When I look, can you see it? When I show you like this. Nah, Yes. Yes. English contest, yeah. Oh. There are any information that you can get from this picture? Ada. What Ada time juga was ya. That's Oh, you. contest. Oh, English contest, good. Who you like to speech? Yes. You like to speech? I don't like speech. Oh, Sir. what do you like? Poetry. Okay. I like singing. Wow, singing. I like singing too. Yeah. Maybe we can do I that. like Okay, cooking. singing. I like poetry, sir. I like Oh, cooking. poetry bagus. Yeah. So you I like eating, can sir. register eating. Oh my God. I like chicken and eating too. Yeah. Especially bakso. Yeah. Mantap. Yeah. Yes. I like seblak, Mister. It's Seblak and bakso is every woman's favorite. Bagus. Coba kita lihat ya, in this English contest, you can, if you like to poetry, you can register the poetry contest. So good. This is example of the brochure. So next,
we take a look at the purpose of the learning, tujuan pembelajarannya. Number one, we can identify the content of the brochure and design the making of the brochure. We can answer the question about the brochure, and finally, I hope in the end we can make a brochure text with the right. Correctly. Okay. Thank you. Yes. Brochure. Nah, wah, this is. You can see it, this brochure. Maybe I can zoom a Yes. little. Nah, What about this? you can see it, a woman holding a handle, holding a headset. You can see it. Yes. Yes, it's like me. Wow, it's just like you, honey. Yeah, it's very Yeah. beautiful, like you. Okay, Beautiful, like honey. So I mean the headset, it's like Oh, mine. yes. I'm more beautiful than her. Okay. Oh my God. Yes, of course. I know it. So, what you can tell me about this picture? This picture, promoting what? What you can Translation. translation. Good. This is a picture of the brochure. Translator ya. Yes, has a translation service in it. Yeah. Do you have any difficulties with any language? Spain, maybe? Or No, I don't understand Spain. yeah. I don't understand. Do you like Qatar language? No, yeah. No. No, sir. No. Yeah. Like Korean. Nah, if you can speak that language, you can go to this translator service, guys. This is very good. Japanese language. Oh yes, Japanese language good. Arigato gozaimasu. Okay, thank you. Now, you after you see this picture, so you can. No, Japanese, the Japanese. Good job. Thank you. After seeing this picture, you can conclude what the purpose of this picture is. Yes. Now I want to show something. I want to divide you into a group, yeah, maybe 3 groups. Okay. Now group 1 consists of Udin, Jati, and Ineke. Group 2 is Irma, Hani, and Anna. Group 3 is Arti, Erna, and Dewi. Okay. My name is Arti, sir, not Arti. Oh, Arti. Oh, yeah. No, Thank you. Arti. Arti. Yes. Okay. It means in English is art seni, ya, bagi kesenian, arti. Okay. Okay. Good. So take a look at this next picture. I have an LKPD. Oh, LKPD. That's yeah. Take a look at this brochure. Wow, this is university brochure. Which one, sir? What? Oh, you cannot see it. Yeah. Which picture, sir? Oh, sorry. I am my laptop. Okay. Wadaw. Nah, you can see the North American University picture. Yes. Yes, sir. Yes. Thank you. Yes, kurang What besar do you tapi, wanna sir. do? It is too Oh, small, kurang besar mister. ya. Ketika di zoom, oh It's my too goodness. small. I can see it. Okay, you can see it in the physical form, yeah. I can give you later, okay? In this form, you had to answer, yeah. You had to answer several questions, like the publisher of this brochure, yeah. Let's consider you can answer it, yeah. Okay. The publisher, and then the class, okay, the meaning of innovation, you can answer it, and then the study can be finished in what? There is several question in it, and you can answer it in this LKPD. Okay. Next. Now, there is a point B from the LKPD. Let's make a simple brochure, guys, for our promotion. Okay. So each group 1, group 3, and group 3
had to make a simple brochure for promotion. Okay, you can do it with the Canva application. Do you know Canva? Yes, sure. Little bit. Yes, a little. Yes, let's learn together about how to use the Canva. Okay. So take out your handheld. You can download the Canva, or you can enter the Canva application on Google. Okay. You can register it with your email. Now, and then we can start to use Canva. Oh, there is a lot of useful in Canva, yeah. There is a lot of template. One of the template in Canva is brochure. You can make it with the Canva. Make your simple brochure. I give you 30 minutes, okay? 10 minutes about design, okay? Design on the paper or in brainstorming with your friend, and 20 minutes, you can start making brochure with your Canva, okay? Let's Okay, start to work. sir. Okay. Okay, now. Oh, Archie. Hmm. Oh, that's a good brochure. A colorful brochure. Good. Group 1, thank you. Group 3. Group 1, Udin. Wow, that is a creative brochure. Yeah. What do you sell it, Udin? What do you sell in your brochure? What? Wait a minute. Oh, Soap, Good, sabun, sabun. good. sabun, soap. Oh, wow, you like to bath, ya? Suka sekali mandi, Udin. Oke. Oke, group 2, Irma. Irma, Hani, and Anna. What kind of brochure do you make? About medicine. Medicine. Oh, service. Medicine service. Medicine Oh service. my God. So you like to keep your health, yeah? Good, good. That's a good one. Medicine kan COVID. Yes. Okay. So you all already done made your brochure, yeah? So each group had to presented the brochure that you made, yeah? But first, in the next meeting, you had to prepare it first, yeah? Like to make a PowerPoint, and then the design, and then the purpose. Why do you make that brochure? Okay, thank you guys. After we learn about this brochure, how do you feel, guys? We Feel feel happy, happy? sir. Alhamdulillah, I'm still happy too. Feel Boleh ya? happy because I Oh, can use Canva, Mister. Alhamdulillah. Interesting, sir. I wanna tell something. Interesting. I understand about. Okay, thank you. There's any difficulties in this learning? No, no, Mister. Oh no, Alhamdulillah. Yeah, so everybody has understand this learning, right? Alhamdulillah. Thank you so Yes, much. sir. Thank you so much. Now, in the next meeting, don't forget, is each group of you had to present it the brochure that you made. Okay. Okay. Thank you so much, guys. Before we end our study, let's try together with Udin. Can you help me this meeting? Okay, okay, Mister. Okay. Okay, guys, let's closing for lesson today with praying. Praying. Start. Praying finish. Great job, our teacher. Goodbye, Mr. Ilham. Okay. Thank you, guys. And Bye. Hari. Okay, see you next meeting, See you Mister. next Jadi Next week. Bye bye. Thank you so much. See you again next week. See you.
See you. Ya. Terima kasih Pak Ilham ya. Presentasinya ini karena timernya strict ya. Jadinya rasanya cepet gitu ya. Diingatkan di chat box ya. Sudah 26 menit, sudah 20 menit gitu ya. Oke, good. Nah, mungkin kita bisa memberi mungkin Bu Fitri bisa memberi feedback untuk Bu Hani, Pak Jati, dan Pak Ilham. Bu Jati, Bu. Hah? Bu Jati, Bu. Ya kan, Bu Bu Jati, Jati, Bu. Tadi Pak. Ya, Ibu. Ya kan, tadi kan berarti Bu Hani. Ya kan, terus Bu Jati Indri ya kan, Bu Jati Indri. Ya, terus yang ketiga Pak Ilham. Is it right? Yes, ma'am. Oke, ya monggo. Silakan Bu Fitri, monggo silakan Ibu. Gambar saya terlihat nggak, Bu, Bapak? Belum, Ibu. Ini kok kayaknya error, jadi tidak bisa menampakkan diri. Ya, udah nggak apa, yang penting suara saya terdengar ya. Ji. Ya, oke. Oke, well done untuk Bu Hani, Bu Jati, dan Pak Ilham. Udah maju pertama itu deg-degannya paling sebentar. Ya, dibanding yang lain ini masih harus ditekan sampai besok pagi. Kalau udah maju udah cepat selesai. Oke, secara umum dulu. Yang untuk bertiga atau untuk semuanya juga nanti bisa masukkan yang umum dulu. Yang pertama bagus, jadi menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ya, entah ini karena memang siswanya excellent semuanya, jadi bisa aktif semuanya terlibat betul dalam pembelajaran. Tapi yang jelas memang Bapak Ibu sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nggak ada serem-seremnya pokoknya, semuanya menyenangkan. Jadi kelasnya happy gitu kan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melibatkan anak itu yang penting. Ya. Walaupun tadi coba diperhatikan ketika ada anak yang sama sekali nggak memberi respon, ya nanti kan kejadian di kelas beneran ini. Ayo tetap dijawil, ya. Nah, jadi ya banyak yang aktif, tapi ketika anak itu diem, mungkin dia butuh perhatian lebih. Ya, coba dijawil, ya. Jangan langsung dikasih pertanyaan sih, nanti dia langsung shock juga. Ayo dijawil. Jadi yang tadi belum ada suaranya tuh ditanya. Kemudian semuanya sudah pakai teknologi. Ya, ketiga-tiganya sudah pakai teknologi karena itu salah satu tuntutannya ya. Oke, good. Kemudian cara memberikan komplimen. Ya, Bapak Ibu tidak ada yang lupa. Sesederhana apapun anak menjawab, benar atau tidaknya oke nanti, tapi kasih komplimen karena mereka sudah berani menjawab. Apalagi jawabannya sudah betul, itu bagus. Ya, itu kan artinya memotivasi anak. Ya. Karena final objektif kita belajar bahasa adalah they are able to speak. Kemudian gesture Bapak Ibu pastinya sudah terlihat bagus, ya sudah menjadi guru bertahun-tahun ya. Walaupun saya yakin deep down on your heart you're feeling so nervous, tapi nggak kelihatan, nggak nampak ya. Jadi that's great. Kita memang harus jadi aktor yang paling hebat di depan kelas ya. Kemudian, oke, ini sekarang saya minta tolong. Ini kan kalau Bu Hani kelas 7, Pak Ilham kelas 11, Bu Indri, Bu Jati kelas 12. Oke, coba porsi English and Indonesian-nya diperhatikan. Ya. No matter how hard it is, walaupun kadang sulit ya kalau kita itu ngomong bahasa Inggris kalimat 2 kalimat aja anak sudah minta translation-nya ya. Ya, tapi tolong diusahakan jangan lebih banyak bahasa Indonesianya. Apalagi melihat ini ya kelasnya, semakin tinggi kelasnya berarti porsi bahasa Inggrisnya yang dilebihkan. Mungkin mereka kesulitan tapi dipaksa aja dulu mendengarkan kita. Ya, paksa dulu, jangan langsung kasih terjemahannya, tapi coba mereka dipahamkan tetap pakai bahasa Inggris, masih belum paham, oke, dibantu bahasa Indonesia. Tapi jangan saking nggak sabarnya kita,
ini nggak mudah-mudah, udahlah diartikan aja langsung, jangan. Jadi harus ada stepnya. Mengingat juga itu ya tahapan kelasnya. Kalau Bu Hani mungkin ya oke kelas 7 yang baru kenal bahasa Inggris, bolehlah porsinya lebih banyak. Tapi semakin tinggi kelasnya itu harus diperhatikan. Kemudian variasi pertanyaan. Ya, ini semuanya bertanya how are you semuanya. Padahal kan banyak pertanyaannya. Nanti terus jawaban anak I am fine, how about you semuanya begitu. Ayo, mulai digali. Kalau nggak ada How do you feel today? kan ya Pak Enyu kan muncul yang lain. Jadi supaya anak juga variasi jawabannya banyak ya kita yang mengawali pertanyaannya juga bervariasi. Kalau jawabannya I am fine, oke, yang selain dikasih contoh jawaban yang lain supaya bervariasi. Tidak hanya itu juga ketika memberikan pertanyaan tentang opinion, nah juga kita kan sebenarnya punya banyak kosakata ya, mungkin karena nervousnya tadi yang keluar yang itu aja gitu ya. Besok pasti bisa lebih baik. Kemudian ketika anak menjawab, kita kan sudah apresiasi dia mau menjawab, tapi ketika melakukan kesalahan juga dibetulkan, gitu ya. Present apa present, kemudian sleep atau sleep. Nah, jadi ketika ada kesalahan, kita tetap apresiasi karena tadi sudah menjawab, tapi ketika ada kesalahan tetap dibetulkan ya. Kemudian cara membagi kelompok, tapi karena ini mungkin karena tampilan peer teaching-nya dibatasi waktu, jadi bertiga ini sama nunjuk aja gitu ya. Tapi besok kalau praktek di kelas jangan sedemikian, karena nanti kan kita harus melihat bisa seru aja bagi kelompok. Jangan kalau dipanggil A, B, C satu kelompok, anak ini satu kelompok, nanti kan kesannya anak merasa tidak adil. Ya, coba diolah sedemikian rupa sehingga mereka adil kan, oh ya kan nggak dipilih guru gitu. Misalnya aja saya kasih contoh, ketika masuk mau pelajaran anak dibagi kertas, kita mau buat 5 kelompok, anak diberi kertas 5 warna. Tapi mereka kan nggak tahu ini buat apa. Tapi ketika nanti mau menjadikan kelompok, oke, yang kertasnya tadi biru, sekarang cari yang temannya warna biru. Yang warnanya merah atau bagaimana. Nah, atau nanti berdasarkan berhitung atau bagaimana, saya yakin Bapak Ibu lebih kreatif dibanding saya, tapi karena ini tadi terbatas waktu kan ya biar cepat aja. Kalau ini tadi dipraktekkan persis setengah jam hanya untuk buat kelompok ya, jadi ini memang karena keterbatasan waktu. Kemudian dari pendahuluan semuanya sudah baik, penutupnya juga sudah lengkap semuanya, ya semua sudah melakukan refleksi. Tapi tambahannya ketika refleksi betul perasaannya hari ini bagaimana juga ditanyakan kesulitannya apa. Nah tadi saya utuh Pak Ilham yang utuh ya, jadi juga kesulitannya apa. Nah, oke, good. Kemudian sekarang spesifik ya untuk Bu Hani, ketika menjelaskan deskriptif di awal, itu kan lepas ya, tidak dalam bentuk kalimat. Misalnya face, oval gitu kan, kemudian eye apa. Tapi begitu masuk ke latihan kan sudah kalimat. Iya, Bu. Ya, jadi kan prosesnya di mana? Ada yang missing ini. Ya, coba kalau saya lebih suka tetap in context, walaupun fokusnya pada adjektifnya, tapi kan tetap he has oval face misalnya gitu. Jadi tetap konteks dalam kalimat. Kan memang kalau bisa idealnya seperti itu, tetap kalimat. Walaupun fokusnya ini oval, ini round gitu ya, tapi tetap dalam kalimat. Jadi maaf Bu, jadi kalau misalnya nanti saya menampilkan atau tadi yang perempuan dengan rambut pendek, jadi full kalimatnya misalnya she has short hair, seperti itu Bu? Ya, tetap dalam konteks kalimat, walaupun nanti kan fokusnya untuk mengenalkan anak ini oval, ini round gitu kan, ya tetap utuh dalam kalimat. Ya, supaya anak itu jangan sampai ngapal ke vocabulary tapi lepasan gitu kan, kalau bisa tetap kalimat. Walaupun SMP kelas 7 ya awal, tapi latihan. Kemudian latihannya juga langsung menurut saya agak berat ya, karena gambar langsung kalimat.
ini seperti apa. Ini karena muridnya excellent kabeh sih jalan gitu ya. Tapi kalau nanti murid yang sebenarnya dan Bu Ani belum kenal muridnya, mungkin agak sulit. Bagaimana kalau bertahap? Kasih gambar, kasih pilihan aja dulu. He is fat, he is thin. Nah, anak milih ngentang. Ya, tahapnya itu dulu, kan sederhana ya. Nah, baru nanti soal kelima, misalnya kan nanti akan beberapa soal mesti ya. Soal kelima baru kalimatnya itu, misalnya he is, kemudian katanya dihilangkan. Ya, he is slim-nya dibuang. Baru nanti soal 8, 9, 10 bertahap kalimatnya hilang semua, anak yang menciptakan sendiri. Jadi bertahap. Karena mengingat ini baru kelas 1 ya. Ya, itu saran saya kalau bisa dipakai monggo. Langsung oke, saya senang ketika proses diskusi semuanya berjalan dengan baik ya. Ya. Terima kasih. Tapi bisa dilihat murid yang sebenarnya seperti apa. Dan Bapak Ibu juga harus punya planning. Ini kalau anak nggak jalan, anak nggak jawab nih pertanyaan saya harus bagaimana? Harus ada planning seperti itu ya. Apakah soal yang diganti atau bahan pertanyaannya nanti yang diubah? Ya, kalau ini kan bisa dilihat bagus karena memang muridnya excellent tadi. Kemudian tadi di akhir Bu Hani tetap Bu Hani menyimpulkan ya, walaupun anak ya Bu sudah tetap disimpulkan ya, saya kelewatan di situ. Ya, oke. Kemudian tadi anak-anak dulu terus saya Bu. Ya, oke, bagus. Berarti ya saya lebih suka juga begitu. Anak-anak mencari sendiri terus disimpulkan oleh gurunya. Ya tadi kembali ke kalau anak salah dibetulkan ya. Kalau tadi sebagai subjek ya, me and my friends atau I atau me kalau subjek. Ya mungkin lupa karena ini ya I kan, tapi tadi ada yang jawab me. Mungkin sengaja disalahkan ya sama muridnya excellent ini biar ini kan. Dan nanti jangan lupa guru harus membetulkan ketika anak keliru ya. Oke. Kemudian Bu Hani kan kurikulum PKM berarti ada di situ. Ini pas ini sebenarnya ngajarkan tentang deskriptif physically kan. Kita selipkan kebinekaan global. Tapi Bu Hani belum memunculkan itu, ya kan? Ya moral valuenya tadinya saya bersyukur ya. Ya, bersyukur ya, betul. Juga bisa kebinekaan karena orang itu kan macam-macam ya. Cuman mungkin belum ditampilkan ya karena tadi timernya sudah ini ya. Waktunya sudah mau minta istirahat tadi. Oh iya, itu murid yang kreatif itu, Bu. Pak Udin. Ya, oke, good. Sudah ke Bu Jati. Bu Jati, oke, saya suka dengan medianya. Semuanya bagus. Ya, tipeknya jalan, kreativitasnya. Pasti anak feelingnya nge-game kan. Nah, tapi belajar ya itu hal yang tidak mudah untuk kita guru untuk menyajikan itu kepada anak. Oke, saya suka usahanya. Tapi kalau bisa kelas 12 tuh Bu, subtitlenya dihilangkan bisa nggak? Cari yang nggak ada subtitlenya. Ini kan dialognya pelan juga ya. Kalau bisa, kalau nemu, coba subtitlenya dihilangkan. Tadi kan yang pertama ada subtitlenya ya. Kemudian, semuanya juga berlaku semuanya. Kalau memberikan kegiatan ke anak atau tugas ke anak, instruction-nya harus jelas. Tadi misalnya Bu Jati itu, listen and watch the video and observe. Observe-nya seperti apa? Nah, tidak ada LKPD-nya kan Bu. LKPD-nya muncul belakangan, gitu kan? Tapi itu pun terlalu umum. Mungkin kalau observe-nya bisa pakai tabel, pakai tabel misalnya partisipannya 2, nanti jawabnya 2 gitu kan. Tadi aku bicara sama student misalnya gitu. Kemudian place, tempatnya di mana, anak ngisi. Jadi jangan langsung fokus ke materinya, tapi juga mengidentifikasikan dialognya itu siapa saja. Baru nanti itu offering help, anak suruh nulis. Refusing, accepting, baru nanti di akhir pertanyaan Bu Jati tadi disampaikan untuk penguatannya kepada anak. Iya Bu. Oke. Kemudian kembali lagi ke instruction yang harus jelas. Ketika memberikan tugas tadi, tugasnya kan buat dialog. Berapa orang Bu dialognya?
Kemudian temanya apa gitu kan? Apakah bebas sebebas-bebasnya atau sebagaimana gitu ya? Atau mungkin karena kelompok ini dibatasi ini biar bervariasi, jadi tidak semuanya nanti offering health-nya di restoran gitu, tapi bisa di berbagai tempat. Jadi dibatasi per kelompok atau bagaimana biar beraneka ragam. Kemudian mengerjakannya di mana Bu? Pakai apps apa? Mungkin ditambah atau saya yang ketinggalan? Ya. Tadi gimana? Instruksinya memang membuat percakapan aja Bu. Jadi tidak tidak dalam bentuk produk gitu. Jadi anak-anak nanti, jadi next meeting, skenario-nya next meeting kalian mendemonstrasikan percakapan yang sudah kalian buat. Oke. Memang berarti buat aja nanti karena bersambung ke pertemuan berikutnya. Ya, oke. Oke, thank you. Sekarang Pak Ilham. Oke, lucu. Kesan pertama itu. Nah, oke. Kalau lucu ya tadi bentuk salah satu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Nanti anak-anak kangen sama Pak Ilham kalau nggak masuk berarti. Kemudian gamenya tadi tujuannya apa Pak? Game tadi. Stimulus aja Bu. Oke. Nggak apa-apa sih, tetap diawali dengan seperti itu. Tapi setelah itu aku tarik kesimpulan deh. Oke, ini supaya kalian konsentrasi loh. Tadi yang ngantuk apa? Jadi harus ada kesimpulannya. Jadi game itu nggak lepas hanya untuk ini aja, tapi tetap ada manfaatnya ini loh. Itu disampaikan. Kemudian berarti Pak Ilham tuh kegiatannya brosur sudah, kemudian dikasih saja. Setelah itu langsung tugas buat. Iya, di LKPD-nya Bu, yang pertama kita jawab pertanyaan bareng-bareng, terus kita diskusikan jawabannya, terus ada poin B-nya itu baru yang bikin per grup itu. Iya, berarti mungkin kalau ini dipraktekkan di kelas 2 kali 45 menit kurang loh Pak. Nah, kurang. Kan slide-nya juga cuma 3 tok tadi. Ketika juga tidak ditampilkan LKPD-nya ke kita, jadi kita tidak tahu ketika mendengarkan melihat brosur yang ini kegiatan yang mana kan tidak ditampilkan ya, jadi kita tidak bisa ini. Jadi mungkin diperluas lagi kegiatannya. Apakah ada kegiatan berkelompok di sini? Ada. Ya, oke. Jadi diperluas lagi karena kalau saya lihat kalau hanya seperti ini tok nanti 2 kali 40 menit Pak Ilham kehabisan kata-kata ini nanti suruh apa lagi. Apakah membuatnya juga harus hari itu langsung jadi produknya kan tidak, nah? Jadi seperti hasil sementara gitu yang kita lihat diperbaiki. Ya, oke. Dan kalau brosur itu memang mau dibuat ukuran berapapun ditampilkan di PPT pasti tulisannya tidak terbaca. Maka kemarin saran saya kasih fisiknya ke anak, gitu ya Pak. Ya, kasih fisiknya ke anak karena pasti informasinya nggak terbaca semuanya. Kemudian ketika memberi tugas tadi hanya make brochure sama dengan Bujati tadi. Ayo clear instruction-nya, batasan tugasnya bagaimana. Ya, tadi kan promotion gitu kan. Nah, promosi apa? Apakah mau dibagi-bagi kelompok tadi tentang apa ini produk nih, kemudian ini mungkin service, yang ini tourism object atau apa. Jadi dikasih batasan supaya anak sudah tahu tugasnya itu ini. Gitu. Kemudian, project Pak, tulisannya, talentnya tolong dibetulkan tadi keliru ya. Dan mungkin yang lainnya juga harus memperhatikan, karena kembali lagi kita tidak boleh memberi informasi yang keliru. Sebisa mungkin, walaupun kita tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, tapi tetap diusahakan untuk bisa benar yang kita informasikan kepada anak. Oke, semoga bisa diterima masukannya dan menjadi perbaikan lebih baik selanjutnya. Matur nuwun, Bu Wida, monggo. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Ini lengkap sekali ya masukan dari Bu Fitri karena karena Bu Fitri juga sudah mengawal dari awal ya, jadi lebih paham juga ya.
overall Bapak Ibu sudah menampilkan yang terbaik ya, Bu Hani, Bu Jati Indri dan Pak Ilham ya. You have presented, you have taught your students well ya. Jadi kelasnya tadi enak ya, nyaman gitu kan. Nah, juga apalagi itu kalau di jam-jam mungkin kalau jam pagi siswa masih semangat gitu kan, tapi kalau di jam sudah yang jam-jam rawan itu yang agak riskan ya, agak riskan untuk siswa-siswa. Nah, tadi Bu Hani di SMP kelas 7 ya kan, tentang deskriptif. Di Bu Jati Indri offering help ya di kelas 12, is it right? Ya, and then Pak Ilham tadi kelas 11 ya, lintas minat ya. Nah, oke, kalau di ya sama sebenarnya masukan saya itu feedback saya juga mirip-mirip dengan Bu Fitri ya, karena walaupun bahasa Inggris itu hanya 4 JP saja 1 minggu, kurang sekali untuk siswa-siswa, tapi kita berusaha di kelas kita tetap menggunakan bahasa Inggris walaupun nanti ada siswa yang menghindari ibu atau bapak ketika bertemu gitu kan ya, tapi berusaha di dalam kelas ada komitmen ya untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau tetap terdengar, tetap anak-anak akan terbiasa, apalagi sekarang walaupun di teknologi sekarang kita bisa memilih bahasa ya, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu kan. Nah, tapi berusahalah karena anak-anak itu generasi muda. Nah, kalau di Bu Hani it's okay, masih mungkin 60% bahasa Inggris karena masih di kelas 7 ya. Kita masih maklumi, tapi di Bu Indri dan Pak Ilham itu ya usahakan minimal 50-50 lah ya. Tadi kok kebanyakan malah 80-20 ya. 70-30 malahan ya. Dan itu. Nah, sama juga sebenarnya saya mulai dulu dari Bu Hani. Bu Hani tadi tentang deskriptif ya. Deskriptif. Selain kita mengajarkan kosakata, vocabulary, kita juga mengajarkan grammar, ya kan? Jadi lebih baik tetap menggunakan kalimat lengkap. Nah, saya pun juga kok di kelas, misalnya kalau pas saya mengajar, entah itu misalnya di semester 1 ya, please answer it in complete sentence. Ya, jadi ada subjek, verb. Kan kita memang cara mengajar kita berbeda. Kalau zaman saya, zaman Bu Fitri itu kan masih digelenter ya, masih masih difokuskan grammar ya grammar, vocab ya vocab. Bosen nggak bosen, enek nggak enek, ya kan? Benci nggak benci, ya tetap harus grammar, ya kan? Sampai rasanya tuh present tense lagi kan gitu, sampai waktu itu sampai jengkel gitu ya, jengkel sendiri. Tapi kan sekarang zaman sudah tidak bisa anak-anak diajarin khusus grammar gitu kan, nggak ada. Dulu mungkin bahasa Inggris itu agak sering kok saya ketemu sama guru SMP itu kayaknya 3 kali seminggu kalau nggak salah ya, mungkin ya, tapi sekarang kan jadi 4 JP saja ya. Nah, itu jadi ketika enggak hanya untuk Bu Hani saja, tapi untuk Bapak Ibu yang lainnya, ketika kita mengajarkan vocabulary, kita juga memasukkan grammar. Jadi misalnya, she has curly hair, ya kan? Nggak pakai lagi kan gitu kan, karena hair itu kan masuk ke uncountable kan gitu ya. She has a pointed nose kan gitu, atau sharp nose gitu kan. Nah, kalau hidung pesek apa Bapak Ibu? Ya, hidung pesek apa kalau Bapak Ibu tahu? Flat nose. Ya, oke, good. Flat nose gitu kan. Langsung anak-anak, flat nose. Mem, berarti tomato nose ya, Mem ya? Kan ada yang seperti itu kan. Ada yang ya anak-anak kan suka ya, anak-anak SMP itu. Nah, dia tomato nose gitu misalnya gitu. Itu just ya itu he has atau they have gitu kan. Nah, itu mau nggak jadi anak akan di sini teringat gitu kan.
teringat. Dan itu nanti akan sampai kuliah Bapak Ibu ya. Jadi memang SMP itu basic. Nanti kalau di bahasa Inggris Bapak Ibu mengajarkan pronounce-nya nggak benar ya nanti akan terbawa sampai mereka kuliah kan gitu. Nah itu yang dari saya untuk Bu Hani. Nah untuk Bu Jati tadi yang offering help. Oke. Kalau di sini tadi ya sama dengan Pak Ilham sebenarnya lebih banyak pakai bahasa Inggris ya, berusaha ya, walaupun nanti siswanya protes atau apa, nah nanti diulang aja kan gitu, pasti protes lah anak-anak sekarang tuh nggak ada yang nggak protes kok ya, karena memang sudah kulturnya sudah berbeda. Nah sekarang kalau dimarahin ya malah akan merasa kalau dia benar ya dia akan tetap mempertahankan. Beda sama anak zaman saya, zaman sebelumnya dimarahin pasti akan menunduk gitu, nggak berani menjawab. Tapi anak-anak tipikal anak-anak sekarang kan enggak, merasa benar ya gimana caranya memang dia benar. Nah guru-guru yang sudah mulai sepuh belum bisa memahami anak-anak itu akan malah marah, oh anak kok nggak sopan dan sebagainya, pasti kan ada dengar seperti itu. Nah itu di situ berusaha untuk Bapak Ibu banyak di bahasa Inggris, paling enggak 50-50. Dan kalau anak ada yang protes, Bapak Ibu bisa repeat. Ya, repeat. Oke, repeat. Nah, itu untuk yang Bu Jati dan Pak Ilham. Nah, untuk di Pak Ilham tadi, saya nggak tahu lintas minat itu, lintas minat yang kemana Pak maksudnya? Dari mana kemana? Kan ini SMA ya berarti kalau lintas minat. Ya, SMA Bu Ida. SMA ya, dari? Minat ya, peminatan. Jadi misalnya lintas minat tuh misalnya anak jurusan IPA terus ambil bahasa Inggris gitu kah? Iya betul. Gitu ya. Tergantung minat anaknya ya. Ya minat anaknya kan gitu. Nah ini oke. Maaf ya sebenarnya sebelumnya Pak Ilham. Coba sebelum mengajar juga belajar untuk pronunciation. Ya, gitu. Jadi tidak kita kalau misalnya sebelum mengajar kita dengarkan dulu pronunciation kan, kita bisa dari online ya, bisa dari HP, bisa dari laptop. Nah, terus kita juga bisa ajak siswa. Ya, ajak siswa 1-2 kali untuk repetisinya itu, untuk repetition itu. Ya, seperti itu. Yang British, ini yang American. Nah, itu dan beberapa penulisan. Tadi ada project kurang T gitu kan. Jadi masih ada typo di Pak Ilham ya. Oke. Nah, oh ya ingat lagi saya untuk yang Bu Indri tadi, Bu Jati Indri, subtitle ya Bu. Bapak Ibu juga berusaha untuk menghilangkan subtitlenya. Ya. Coba mencari yang subtitle, dan ketika kita mencari video, usahakan, kita banyak kok video-video pembelajaran itu, tapi accent-nya itu seringkali bukan yang British, tapi ada yang Chinese ya. Kebanyakan Chinese, kalau kita asal bikin itu Chinese, asal kita download gitu, loh kok ternyata accent-nya accent Chinese, beda nanti akhirnya gitu. Jadi tetap masuk ke yang, karena kita British ya, maksudnya kita English ya, mau English British atau English American, dan Bapak Ibu berusaha mencari video yang bersumber aksennya aksen sana gitu aja. Itu dari saya. Tapi overall Bapak Ibu sudah aplikasikan Tipek ya, terus juga ini kelasnya kebetulan kelas-kelas pinter, jadi lebih gampang ya, lebih cepat. Tapi kalau di real class ya tadi seperti Bu Fitri pasti akan kesulitan untuk langsung lari-lari cepet-cepet ya, ngajak anak-anak berlari di materi ini gitu. Nah, oke. Apa ya tadi kok saya agak lupa juga. Nah, itu counting. Jadi ketika membuat kelompok di real class tadi
bisa saran dari Bu Fitri itu ada misalnya ada 5 kelompok ya, warna yang berbeda mereka tinggal memilih atau counting number 1, 2, 3, 4 itu kalau di real class ya, seperti itu. Dan bisa juga menggunakan kalau anak-anak sudah mulai bosan bisa ice breaking. Ya, tapi overall Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan baik peer teaching-nya ini. Dan tadi how are you? How are you terus ya. How do you feel? Ya. Jadi kalau menanyakan kabar itu jangan how are you gitu kan, tapi oke setelah how's life today? Ya, how's life today? Ya, oke. Terus juga tanyanya jangan hanya kabar tapi how do you feel? Have you got breakfast? Ya. Are you sleepy now? Kan gitu ya, bisa. Nah, itu juga bisa ditanyakan ke siswa-siswa gitu, ya. Seperti itu aja dari saya. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Bu Hani, Bu Indri dan Pak Ilham. Terima kasih Terima Bu, kasih, Bu terima kasih Bu Wida, Bu Fitri Ya. untuk masukannya. Terima Ya, kasih Bu. terima kasih juga. Monggo bisa dilanjut ya Bu Fitri ya.